Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana barik lana fi rajabin wa sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kafarata wal musyrikin. Allahumma amin. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, jamaah Masjid Baitul Jannah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita kembali berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita termasuk perjumpaan yang diberikan rahmat, diberikan fadilah, diberikan barokah dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kita sedang berada di pertengahan bulan suci Rajab. Saya ulangi, kita sedang berada di pertengahan bulan suci Rajab, atau dengan kata lain disebut dengan bulan haram, bulan suci. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah bulan suci. Kita selalu mengingatkan dan mulai membiasakan penyebutan bulan suci itu dengan bulan suci, dan tidak menyebut bulan yang bukan bulan haram sebagai bulan suci. Contohnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan suci, bukan bulan haram. Jadi mohon tidak disebut dengan bulan suci, karena nanti bisa menjadi rancu mana yang bulan suci, mana yang bukan bulan suci. Dan umumnya masyarakat kita kalau menyebut Ramadan biasanya ditambahi dengan embel-embel suci. Betul gitu kan? Iya, itu tolong diralat, jangan diulangi lagi. Karena bulan suci itu sudah ada yang asli. Ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu 4 bulan suci. Ramadan tidak masuk. Jadi mohon tidak menyebut Ramadan dengan bulan suci. Walaupun di bulan Ramadan banyak keistimewaan. Ramadan bulan turunnya Quran, Ramadan bulan penuh barokah, Ramadan bulan pengampunan dosa, Ramadan bulan pembebasan dari neraka. Ya, tapi dengan segala macam dan segala kelebihannya itu, Ramadan tetaplah bukan bulan suci. Bulan suci ya sudah ada sendiri. Nah, sehubungan ini adalah bulan suci Rajab, salah satu dari 4 bulan suci, dia berkaitan dengan tanah suci. Ada bulan haram, ada tanah haram. Nah, maksudnya gimana itu? Ya, salah satunya adalah pantangan-pantangan pada bulan suci banyak kemiripan dengan pantangan pada tanah suci. Jadi karena dia punya nama yang sama dengan fungsi yang hampir sama. Jika kita berada di tanah suci, ibadah dilipat gandakan. Begitu pula mereka yang sedang berada di bulan suci, ibadah juga dilipat gandakan. Jika mereka yang berada di tanah suci melakukan perbuatan maksiat, dosanya akan digandakan. Berbeda dengan mereka yang di luar tanah suci. Begitu pula mereka yang berada di bulan suci, jika bermaksiat, dosanya juga akan digandakan. Coba jenengan bayangkan kalau tergabung jadi satu orang yang sekarang sedang berada di tanah suci sekaligus berada di bulan suci, kira-kira pahala ibadahnya seberapa besar? Paham betul? Di hari biasa saja mereka yang di tanah suci pahalanya sudah berlipat ganda.
Dan kita yang bukan berada di tanah suci, kalau masuk bulan suci, pahalanya juga digandakan. Kalau digabungkan jadi satu, yang sedang berada di tanah suci plus di bulan suci, kira-kira pahalanya seberapa besar? Nyambung bukan ini? Ini ngaji, kita ngaji fikih aslinya, nanti ya larinya ke arah fikih. Jadi salah satu ibadah yang sangat disukai, sangat difavoritkan pada bulan suci Rajab adalah berangkat ke tanah suci, yaitu umroh. Nanti pahalanya jadi berlipat-lipat. Lah umumnya kita kan tahunya ibadah umroh itu paling afdol bulan Ramadan toh? Iya betul, itu salah satunya. Tapi jangan lupa bulan suci ini punya keistimewaannya sendiri. Di samping itu kelebihannya kalau berangkat umroh bulan suci Rajab secara biaya lebih ringan, ya normal saja seperti bulan-bulan biasa. Kalau umrohnya di bulan Ramadan 2 kali lipat dari bulan normal. Dan secara keramaian di sana ya di bulan-bulan sekarang ya tambah ramai iya, tapi tidak seramai di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo bagi panjenengan yang punya kelonggaran waktu, kelonggaran dana, kelonggaran harta jika ingin berangkat umroh, saya menyarankan salah satu bulan terbaik adalah bulan suci Rajab. Ini sekarang salah satu bulan suci Rajab. Yang kedua, sehubungan juga dengan bulan suci, saya hanya mencuplikkan saja, tidak membahas secara detail tentang bulan suci karena nanti waktu kita habis. Ini adalah bulan kita untuk persiapan menjelang masuknya bulan Ramadan. Kalau para ulama mengibaratkan bulan suci Rajab ini bulan menanam. Bulan nanam itu bahasa Jawanya apa ya? Tandur. Nanti bulan depan, bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Bulan nyiram berarti bahasa Jawanya nyiram itu sama. Nyiram sama ya. Bulan Ramadan nanti adalah bulan panen. Jadi ini bulan menanam, bulan depan menyiram, bulan Ramadan mengetam atau panen. Loh, kita tanam apa sekarang? Ya apa yang nanti mau kita panen di Ramadan itu yang kita tanam sekarang. Mau panen puasa ya sekarang tanamlah puasa. Nah, maksudnya puasa sunnah. Mau panen sholat tahajud, sholat tarawih, sholat qiyamul lail, ya tanamlah sholat qiyamul lail. Nah, kalau mau panen sedekah nanti Ramadan ya tanam sedekah dari sekarang. Begitu seterusnya. Begitulah hadirin rahimakumullah. Jadi mohon dimanfaatkan. Maka doa kita selalu sama sebagaimana doanya Nabi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana. Ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Baik, itu sedikit mukadimah mumpung kita sedang berada di bulan suci. Nanti kalau ketemunya bulan depan baru saya sampaikan kan terlambat, karena bulan depan sudah bulan Sya'ban. Nggih. Nah, kalau panjenengan ingin panen tilawah Quran atau qiraah Quran berarti gimana? Dari sekarang ya nanam, mulai ditambah tilawahnya. Kalau bacaannya masih kurang baik ya mulai belajar lagi. Jadi jangan mengandalkan Ramadan untuk belajar baca Quran. Saya nggak sepakat. Enggak cocok saya, Pak. Kenapa? Karena kalau mengandalkan Ramadan untuk belajar baca Quran, nanti setelah Ramadan selesai biasanya intensitas baca Qurannya menurun drastis. Akhirnya yang dipelajari di bulan Ramadan jadi gimana? Ya jadi luntur lagi ilmunya. Jadi belajar baca Quran itu banyak kemiripan dengan orang belajar kendaraan. Oh, iya betul, serius Pak. Mirip sekali. Loh, Rasulullah itu mengibaratkan baca Quran, menghafal Quran seperti kendaraan, seperti onta. Mirip sekali. Jadi kalau orang sudah mahir secara teori belajar kendaraan, untuk membuat dia betul-betul bisa, gimana caranya? Ya praktek. Apa cukup sekali 2 kali prakteknya? Enggak, harus banyak jam terbangnya. Suatu saat ketika orang yang sudah mahir berkendara ini tiba-tiba dia vakum, tidak megang kendaraan, nggak pakai motor, nggak pakai mobil misalnya, mungkin jarak sekian bulan atau sekian tahun. Nanti ketika dia megang kendaraan lagi, apakah langsung mahir lagi? Halo, kaku lagi, butuh pembiasaan lagi. Sama persis baca Quran juga begitu. Jadi kalau ingin nanti mahir, ingin lancar, ingin bahasa Jawanya mungkin prigel, prigel baca Qurannya,
di bulan Ramadan, ya dari sekarang mulai menanam, mulai latihan, mulai perbanyak lagi baca Qur'annya. Nah, dalam rangka itu kita awali kajian fikih kita malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam sholat. Kemarin sudah kita mulai, kalau nggak salah di bulan lalu. Saya selalu menekankan kepada para jamaah untuk memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah, baik di saat panjenengan sholat sendirian, apalagi jadi imam. Jadi mari kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Nah, karena pembahasan kita masih berada pada rukun sholat. Ini salah satu rukun sholat yang tidak boleh keliru. Ini aturannya sangat ketat kalau surat Al-Fatihah. Kalau membaca suratan selain Al-Fatihah ada keliru-kelirunya, salah panjang pendek, salah dengung, salah huruf, ini masih mending karena itu tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Nah, kalau surat Al-Fatihahnya yang keliru, ini bahaya, bisa berakibat tidak sahnya sholat, itu masalahnya. Ini jenengan mau baca Al-Fatihah sambil lihat tulisan apa hafalan? Apa mengandalkan hafalan? Bagusnya sambil lihat tulisan. Nanti biar lihat ini letaknya gimana, hurufnya apa, panjang pendeknya gimana saja. Tapi kalau mau mengandalkan hafalan ya monggo aja, nah, sambil mengingat-ingat. Kalau saya lebih suka sambil melihat tulisan. Kita baca dari ta'awud sampai nanti amin, jenengan mengikuti saya. Siap Bapak Ibu? Saya baca pelan-pelan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tempat yang tasdid di ayat pertama? Kan kalau nggak lihat teks kan jadi nggak tahu. Jadi nggak cuma bayang ketok itu. Ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3. Ini tidak boleh hilang. Satu pun nggak boleh hilang. Kalau hilang nanti Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihah tidak sah berarti sholat tidak sah. Contohnya hilang gimana? Nih contoh orang yang nggak baca tasdid. Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada tasdidnya. Tasdid itu mesti ditahan dulu, ditekan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, ditahan dulu. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini saya baca 3 kali, jenengan ngikuti semuanya. Kira-kira yang paling gampang yang mana? Itu nanti kita pilih. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga,
Ihdinas siratal mustaqim. Tahu di mana bedanya? Apa bedanya? Bukan panjang pendeknya, hurufnya beda. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mana yang paling gampang baginya dengan? Nah, yang lebih gampang yang mana? Shod, sin atau zai? Tuh, kok bisa beda-beda? Beda cara baca, tapi maknanya sama. Itu logatnya Quraisy memang begitu. Riwayatnya sampai ke Nabi memang begitu, sama. Ada 3 bacaan. Ada 3 cara membaca maksud saya. Tinggal pilih saja mana yang gampang. Kalau saya menyarankan mending pakai huruf sin. Lebih mudah. Kalau memaksakan pakai huruf shod ketika jenengan tidak sanggup, nanti bisa keliru jadi huruf shin. Jadinya ihdinas sirata, itu kesalahan fatal. Mengganti huruf shod dengan shin itu nggak boleh. Mending mumpung ada opsinya, ada pilihan yang resmi, mending pilih huruf sin yang mudah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya sukanya yang pertama sesuai dengan teksnya. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata, sirata, zirata sama. Oke. Pilih yang mana? Sin, shod apa zai? Oh, tetap yang pertama. Oke, siap. Tapi jangan keliru dengan huruf shin ya. Jangan ihdinas sirata ya. Nanti kesalahannya fatal. Nah, kalau jenengan tetap ingin membaca dengan shod, maka bacalah dengan shod, jangan shin. Baik, saya ulangi lagi, kita ulang bersama dengan huruf shod. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang panjang. Itu do itu berapa ketukan? 6 ketukan. Oke, kita ulang ya. Jenengan yang ulangi, saya yang ngitungi. Dari ghairil maghdubi, monggo. Nah, kira-kira segitu tuh. Panjang. Hah? Makanya boleh diputus-putus. Kalau satu ayat lebih panjang lagi, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini lebih panjang. Apalagi dari awal, lebih awal napasnya lebih singkat-singkat lagi karena sudah kepake untuk ayat 1 sampai ayat 6. Jadi mohon maaf, ini saya ulang-ulang karena ini berlakunya bukan hanya untuk jadi imam. Kita sholat sendiri pun sama, aturannya sama, tidak ada perbedaan. Atau ketika panjenengan jadi makmum dan imam membaca bacaan pelan atau sir, berarti makmum kan baca Al-Fatihah sendiri toh. Nyambung betul ini. Berarti cara bacanya ya kayak gini. Antara bacaan jahar dengan sir itu yang membedakan hanya ada suara dan tidak ada suara. Itu aja bedanya, Pak. Bukan gerakan mulutnya sama saja, panjang pendeknya sama saja, tasdidnya sama saja, letak-letak apa itu hurufnya sama saja, enggak ada bedanya. Jadi secara durasi waktu antara bacaan jahar dengan sir itu hampir sama, cuma beda-beda sedikit.
Jadi kalau nanti jenengan sholat sunnah atau sholat sendiri atau sholat jadi makmum yang bacaannya sir, ya gitulah cara bacanya. Atau jadi imam nanti pas bacaannya sir, ya jangan buru-buru bacanya. Saya heran kalau ada imam bacaannya sir rakaat 3 atau 4 atau rakaat 3 atau 4 itu kok bisa banter banget bacanya Fatihahnya gimana? Caranya saya nggak nyandak Pak pikirannya Pak. Ilmu saya nggak nyandak gitu loh Pak, karena secepat-cepatnya saya baca Al-Fatihah itu tetap masih kalah cepat dibandingkan si imam. Itu kok bisa banter banget, itu gimana caranya? Kok bisa sebanter itu loh baca Al-Fatihah. Padahal baca Al-Fatihah itu ada aturan yang sangat ketat, huruf nggak boleh salah. Ada tempat-tempat yang nggak bisa cepat. Apa itu? Itu tasdid itu nggak mungkin bisa cepat. Karena dia harus ditahan dulu sebentar. Ini juga sama, waladhdallin itu nggak bisa cepat. Karena sudah ada standar panjangnya sendiri, ini harus sekian panjangnya. Gitu Pak. Nih. Monggo. Saya kadang-kadang baca itu bergetar gitu. Yang mana? Ghairil. Oh ya. Itu salah makhraj Pak. Makhrajnya kecampur dengan huruf ra. Jadi ghairil maghdubi itu kecampur dengan huruf ra. Jadi itu salah makhraj Pak. Salah makhrajnya. Ya makhraj yang benar bukan itu. Dia biasa saja. Ghairil maghdubi alaihim, enggak ada getaran seperti huruf ra. Yang bergetar itu cuma satu tok, huruf ra aja. Yang lain enggak ada yang bergetar. Yang bergetar cuma satu huruf ra. Huruf ra itu aja. Yang lain enggak ada. Huruf ra-nya pun kalau dalam bahasa Banyumas sakit itu apa Pak? Lara ya, lara apa? Lara. Kalau ada yang dari timur Pak, Solo, Jogja ada. Solo, Jogja, Klaten. Dua loro. Kalau sakit? Bukan yang orang Solo, Jogja. Apa Pak? Loro. Dua loro. Beda makhraj Pak. Makhrajnya beda. Loro dengan loro itu lain. Bahasa Arab ro itu lebih tebal daripada bahasa Jawa sakit. Lebih tebal lagi daripada loro itu. Lebih tebal lagi. Ro-nya itu lebih tebal. Ro. Padahal loro itu aja udah tebal Pak ya. Bahasa Arab ro itu lebih tebal lagi. Getarannya lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim, apalagi dia tasdid itu lebih tebal lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillahi rabbil maaf, saya malah susah nyontohkan yang salah. Alhamdulillahi rabbil alamin itu masih kurang tebal. Alhamdulillahi rabbil alamin itu tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Mohon maaf saya nggak bisa nyontohkan yang salah. Nggih. Ghairil maghdubi alaihim, bukan ghairil maghdub, itu kecampur-campur. Makhrajnya kecampur. Nggih, itu termasuk kesalahan fatal nggih. Kesalahan fatal dalam baca Al-Fatihah diantaranya salah huruf, yang tebal ditipiskan, yang tipis ditebalkan. Bismillahirrahmanirrahim, salahnya banget gitu. Nah, harusnya rahim jadi rohim. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah, mungkin biar marem syukurnya terus ditebelkan alhamdulillah. Kesalahannya fatal itu. Atau menghilangkan tasdid itu juga kesalahan fatal, karena menghilangkan tasdid sama saja dengan menghilangkan huruf. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kesalahan fatal sekali. Jadi menghilangkan tasdid. Nggih. Baik, hadirin kita tutup tadi dengan bacaan amin. Untuk membaca amin ada 3 cara. Silahkan mau pilih yang mana, tapi disesuaikan dengan keumuman biar nanti seragam. Kalau nggak seragam pasti ada yang keduluan, ada yang terlambat gitu. Cara baca amin ada 3. Yang pertama dibaca pendek panjang. Amin. Pendek panjang. A-nya pendek. Amin.
Yang kedua panjang. Amin. Yang ketiga panjang. Amin. Yang tidak boleh pendek. Amin enggak boleh. Ini bocah-bocah nih, kalau nanti imam selesai Al-Fatihah jangan terus baca aminnya amin, enggak boleh ya. Itu bacaan yang enggak boleh. Atau kebalik, panjang pendek. Amin enggak boleh juga. Ini enggak ada hubungannya sama Pilpres, Pak. Enggak ada sama sekali. Kalau yang itu saya enggak tahu itu bacanya pendek apa panjang. Enggak ada hubungannya. Nggih. Kalau Ustaz, kalau pada waktu jamaah, pada waktu amin itu mengikuti imam dulu atau jamaah yang menyampaikan amin? Bareng. Ya. Nggih, sebentar. Ini pertanyaan menarik. Walaupun hukumnya tidak wajib, bukan bagian dari rukun sholat, ini maksimal hukumnya adalah sunnah. Dan ada khasiat luar biasa. Apa itu kata Rasul? Kalau aminnya imam dan aminnya makmum bareng dengan imam, nanti makmum semuanya akan diampuni dosanya. Kan gitu nih. Iming-imingnya luar biasa, Pak, diampuni dosa. Siapanya sih enggak mau. Nah, pertanyaannya, triknya bagaimana biar imam dan makmum itu aminnya bisa bareng? Kalau dari sisi imam, misalnya nih saya yang jadi imam, saya nunggu makmum. Paham betul? Jadi ketika saya selesai waladhdallin, saya dengan cepat mengambil nafas yang baru, nanti saya nunggu makmum. Makmum mesti baca amin kan setelah itu kan? Nanti saya langsung ngikuti makmum biar bareng sama makmum. Tapi kalau saya jadi makmum, saya ngikuti imam. Saya ngikuti iramanya imam. Karena saya juga biasa jadi imam. Jadi kalau selesai baca waladhdallin itu kan nafas habis pol. Jadi imam harus narik nafas yang baru dan agak dalam narik nafasnya. Karena yang tadi udah habis. Jadi saya akan menyesuaikan nafas saya dengan imam. Nanti saya baca aminnya nunggu imam. Yang jadi masalah nih imamnya orang amin. Itu yang salah imamnya kalau gitu, Pak. Salah imamnya, walaupun jadi kesalahannya nggak fatal, itu tidak membatalkan sholat. Cuman ya eman itu ada pahala yang besar gitu, ada iming-iming pahala yang besar. Itulah kira-kira. Jadi ini butuh kebijaksanaan, butuh keterampilan antara imam dengan makmum. Ya, biar sinkron gitu loh, sinkron biar seragam. Itu kira-kira untuk baca Al-Fatihah. Saya baca sekali lagi, panjenengan cukup menyimak saja. Saya baca dengan intonasi yang lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, standarnya demikian kurang lebih. Sekali lagi mohon nanti kalau baca Al-Fatihah tidak usah buru-buru, santai saja, ikuti panjang pendeknya, benarkan hurufnya, penuhi semua ketentuan-ketentuannya. Dengan demikian insya Allah sholat kita nanti akan lebih berkualitas. Ditambah lagi panjenengan paham maknanya. Ini jenis surat Al-Fatihah ini isinya apa sih? Suatu saat nanti kita akan secara khusus dari pertemuan awal sampai akhir ngaji tafsir surat Al-Fatihah secara ringkas biar kita lebih bermakna sholatnya, lebih berkualitas. Ini jadi saya baca apa sih? Apa yang saya baca? Ini kalimat apa yang saya ucapkan? Oke. Masalahnya kalau kita nggak paham apa yang kita baca, nanti seperti bocah jadinya. Bocah merengek minta sesuatu yang dia tidak paham apa yang dia minta. Nah, jadi tidak berkualitas sholat kita. Gitu Pak kira-kira. Oke. Cuman sayangnya, ini saya, jangan saya nggak tahu. Kalau saya
konsentrasi saya jadi terganggu. Kalau saya jadi makmum nih, kalau dengar imam bacaan Al-Fatihahnya salah, wah itu saya sudah kacau Pak. Jadi pengennya khusyuk malah jadi tidak khusyuk. Saya menikmati sholat kalau imamnya baca Al-Fatihah dengan benar, itu saya menikmati. Tapi kalau imamnya sudah keliru baca Al-Fatihah itu sudah, waduh ini nggak nyaman udah. Makanya untuk orang yang jadi imam, mohon dipilihkan yang bacaan Al-Fatihahnya sudah standar. Walaupun mungkin suaranya nggak merdu banget, nggak masalah. Yang penting bacaan Al-Fatihahnya standar. Itu syarat minimalnya, karena bagian dari rukun sholat. Begitu hadirin rahimakumullah. Mohon maaf ini sekarang saya tambahkan secara ringkas. Rukun sholat itu ada dari awal. Yang pertama niat, sudah pernah kita bahas. Yang kedua berdiri, ini ringkasan saja, tidak saya bahas detail sekali. Dari mana sumber ini jadi rukun? Ya, sumbernya dari hadis-hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang Rasulullah mengajarkan sahabat mengenai sholat. Itu diajari langsung oleh Nabi, dilihat, diajari, diarahkan. Maka ini hasilnya. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbir ihram. Nah, ini kebiasaan saya tidak menyebut dengan takbiratul ihram. Saya menyebutnya dengan takbir ihram, biar tidak keliru, biar tidak salah paham. Karena banyak yang salah paham. Kalau disebut takbiratul ihram, nanti ada yang menyangkanya itu gerakan tangannya. Jadi gerakan tangan ini yang dianggap takbiratul ihram. Padahal takbir ihram itu bukan gerakan tangan, tapi ucapan Allahu Akbar. Namanya aja takbir ihram. Jadi ucapan takbir yang menjadi ihramnya sholat. Seperti orang mau haji umroh ada pakaian ihram. Itu penanda kalau sudah berpakaian itu nanti yang sebelumnya boleh menjadi haram, sebelumnya halal menjadi haram. Sama, setelah melafalkan takbir ihram yang sebelumnya halal berubah jadi haram. Apa contohnya? Ngomong, makan, minum, aslinya kan halal, tapi setelah takbir ihram dia menjadi haram. Orang haji umroh ada tahallulnya, tahallul dari kata halal. Jadi yang sebelumnya haram karena ihram menjadi halal lagi karena tahallul. Lah tahallulnya sholat salam ke kanan. Jadi ihramnya sholat dengan takbir, tahallulnya sholat dengan salam. Itu salam sebagai tahallul, bukan salam untuk menyapa kiri kanannya, bukan. Jadi kalau imamnya assalamualaikum warahmatullahi, ya makmumnya tidak wajib untuk jawab waalaikumsalam. Karena itu bukan salam untuk menyapa, itu salam sebagai penanda berakhirnya sholat, tahallulnya sholat. Baik, yang berikutnya adalah baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu rukun sholat. Jadi nanti baca doa iftitah, baca ta'awud itu masuk kategori sunnah sholat, bukan rukun sholat. Ini kita masih bahas sholat sendiri Pak. Untuk sholat jamaah nanti ada kajian sendiri insya Allah. Yang berikutnya lagi adalah rukuk. Itu rukun sholat. Rukuk itu minimal telapak tangan menempel di lutut, bukan di betis. Apa di bawah lutut itu namanya tulang kering, bukan di tulang kering, bukan di paha, tapi menempelnya di tempurung lutut. Nah itu nanti insya Allah punggungnya lurus, karena fisik kita ini memang sudah dibuat oleh Allah sedemikian simetrisnya. Jadi kalau rukuk itu nggak usah nemen-nemen Pak. Ada yang rukuk nemen, ini diginikan banget, itu malah jelek jadinya. Jadi rukuk itu biasa aja. Yang penting telapak tangannya menempel di menggenggam tempurung lututnya, tangannya diluruskan, udah cukup. Itu insya Allah punggungnya lurus. Untuk ingin lebih sempurnanya, pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Nanti kepalanya ikut rata bersama dengan punggungnya. Itu rukun. Adapun bacaan rukuk itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah rukuknya. Jadi kalau dengan rukuk mulutnya diem aja nggak baca apa-apa, ya nggak masalah. Rukuknya sah, sholatnya sah, tapi kurang afdol. Yang setelahnya i'tidal. I'tidal itu artinya berdiri tegak lurus. Itu arti dari kata i'tidal. Gimana caranya? Ya tegak aja lurus seperti biasa. Tegak aja, tegak lurus, selurus-lurusnya. Jangan berdiri seperti apa.
Terus tangannya nanti disedekapkan apa dilepaskan. Nah, itu bukan rukun. Yang rukun adalah berdirinya, itu yang rukun. Adapun posisi tangan mau di mana taruhnya terserah. Kalau di sini gimana? Di apa namanya Pak? Membreh gitu. Kalau di bahasa Arabnya namanya tarasul, dibiarkan saja. Atau di sini lurus ya? Ada yang sedekap nggak? Ada, nggak ada masalah. Ada nggak orang yang kalau i'tidal itu tangannya suka usil? Saat i'tidal tangannya kan bawah nih, tidak disedekahkan, tapi malah usil. Tangannya malah usilnya gimana contohnya Pak? Oh, kukar-kukur terus apa lagi? Mainan gini-gini terus mainan kuku segala macam, atau mainan sarungnya sendiri misalnya. Nah, kalau ada orang yang suka usil kayak gitu tangannya, kata Imam Syafi'i, mending dia sedekap aja, biar tangannya tidak usil. Tapi kalau tangannya dirasa aman nyaman, tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu ketika i'tidal, ya apa-apa, lepasin aja. Itu masalah ringan, bukan rukun, bukan kewajiban. Tinggal pilih aja dengan nyamannya yang mana. Berikutnya rukun sholat adalah sujud. Sujudnya yang jadi rukun itu sujudnya, bukan cara turun sujudnya. Kalau cara turun sujudnya itu sunnah, tidak wajib. Tata caranya maksudnya, teknisnya, mau lutut dulu apa tangan dulu ya terserah. Yang penting jangan jidatnya dulu. Jidatnya dulu lah repot. Atau bareng, tapi bareng juga susah Pak. Mesti itu milih salah satu, lutut atau tangan. Jadi kan biasanya lutut apa tangan? Ada yang kadang tergantung kondisi. Ada yang lututnya sakit ya akhirnya tangan. Ada yang tangannya sakit ya lutut dulu. Atau tergantung umur juga. Betul nggak Pak? Ya. Iya. Ya menyesuaikan aja, terserah aja dengan mau pilih yang mana. Kalau bahas perdebatan ulamanya, wah rumit Pak, nanti jangan jadi berantem nanti. Tapi kalau misalnya butuh nanti suatu saat kita jelaskan. Yang jadi rukun itu sujudnya, bukan tata cara turun sujud. Sekarang kita bahas sujud. Sujud itu anggota sujudnya ada 7. 2 kaki, 2 lutut dulu. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 wajah. Kaki kan banyak bagian kaki itu, ada telapak kaki, gitu. Betul? Ada punggung kaki. Lah yang menempel di tempat sujud itu mananya? Telapak kaki apa punggung kaki? Telapak kaki apa punggung kaki? Punggungnya diginikan atau telapaknya diginikan? Sama-sama nggak boleh. Karena nggak mungkin dengan sujud telapaknya nempel gini tuh mungkin Pak. Nggak mungkin. Ya Pak, ya nggak mungkin jadi sujud. Nggak mungkin jadi sujud. Gimana caranya jangan nempelkan telapak kakinya semuanya ketika sujud? Orang mungkin jadi sujud. Berarti kalau gini juga nggak boleh. Berarti punggung kakinya diginikan, itu dianggap tidak sujud. Terus gimana? Kaki itu diwakilkan oleh jari kaki. Nah, yang nempel apanya? Perutnya. Perut jari kaki. Itu perutnya itu ini Pak, ini perut jari kaki itu. Lah perutnya yang mana? Jari kaki ada 10. Apa semuanya? Apa cukup diwakilkan oleh 1-2 jari kaki saja? Cukup diwakilkan oleh 1-2 jari kaki. Nah kalau misalnya dia nempelkan gini tok, itu mesti gantung beberapa jari. Tidak mungkin semua jari menempel di tempat sujud, karena panjangnya jari kaki kita enggak sama. Jadi kan ada yang jempolnya lebih panjang, ada yang setelah jempol itu apa namanya Pak? Telunjuk Pak ya, telunjuk kakinya yang lebih panjang. Itu kalau nempelnya kayak gini, itu sudah sah, walaupun tidak semuanya bisa menempel. Tapi yang afdol adalah semuanya ditempelkan. Berarti nanti lebih lagi, dan nanti akan menghadap ke arah kiblat. Walaupun biasanya tetap 1-2 ada yang gantung juga, kelingking biasanya. Itu karena dia yang paling pendek, jadi tetap nggak bisa nyentuh. Yang kedua, lutut tidak usah dibahas. Itu mesti nempel kalau lutut. Kecuali kalau lututnya sakit, luka, itu memang dimaafkan. Berikutnya adalah 2 tangan. Tangan itu kan juga panjang, dari ujung jari sampai bahu. Lah yang wajib menempel bagian mana? Telapak tangan tok apa sampai siku? Kalau sampai siku gimana? Begini gitu. Itu gimana? Sujudnya sah nggak? Sah.
tapi tidak afdol. Karena yang afdol cukup telapak saja. Justru sikonya harus diangkat, bukan harus, sebaiknya diangkat, tidak menempel ke tempat sujud. Itu termasuk dilarang, perkara yang dilarang, hukumnya makruh. Sekarang terakhir wajah. Wajah, apakah semua wajah menempel di tempat sujud atau diwakilkan? Kalau semuanya nggak bisa, batal nanti sholatnya, mesti diusap-usap, nggak mungkin Pak, karena wajah kita jelas nggak rata toh, mesti harus diwakilkan. Yang menjadi wakilnya apa? Kening. Toh apa tambah satu lagi? Nah, jenengan mau ikut mazhabnya siapa? Ya serius Pak, ini khilafiyahnya ulama. Sebagian ulama mengatakan yang wajib menempel itu kening. Sebagian lagi mengatakan yang wajib menempel itu kening plus hidung. Di Syafi'i yang pertama, di Hambali pendapat yang kedua. Nah, terus gimana? Kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i, jenengan sholat pakai masker, hidungnya ketutup, tapi keningnya masih kebuka, bisa menempel di tempat sujud, sholatnya sah, sujudnya sah. Tapi kalau jenengan pakai mazhab Hambali, pakai masker, hidungnya ketutup dengan maskernya, keningnya kebuka, keningnya bisa menempel di tempat sujud, tapi hidungnya ketutupan masker, itu tidak sah sujudnya. Artinya sholatnya ikut jadi tidak sah. Ini kondisi normal gitu Pak, bukan kondisi darurat kayak COVID, ini beda cerita. Kalau kondisi normal berlaku aturan yang ketat. Kalau kondisi tidak normal, keadaan darurat, ya berarti berlaku aturan darurat. Yang tidak boleh jadi boleh. Itu kalau darurat. Pilih mana? Syafi'i atau Hambali? Ini konsekuensinya juga sama. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kok sholat pakai cadar, bisa berakibat nanti sholatnya tidak sah. Kalau dia mazhabnya Hambali. Tapi memang secara umum wanita sholat pakai cadar itu hukumnya makruh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dia ada kemiripan seperti wanita berpakaian ihram. Kalau itu lebih ketat lagi. Wanita berpakaian ihram haram pakai cadar, nggak boleh. Nah, kalau maksa pakai cadar nanti bisa bayar denda, bayar dam. Halo Pak, ini sujud. Untuk jarak kepala sampai kaki ada aturannya enggak? Berapa meter jauhnya dari kaki sampai kepala saat sujud? Ada aturan? Hah? Ini aturannya siapa yang bikin? Itu karpetnya jenengan itu dari belakang sampai depan berapa meter? Ada 1 meter enggak? Hah? Ada 1 meter? Kayaknya sekitar 1 meter ya? Apa lebih? Serius? Lebih? Nah, apakah orang yang postur tubuhnya pendek itu kalau sujud kakinya di sana, apakah kepalanya harus nyampe ke ujung sana, ke ujung depan? Kan enggak. Atau orang yang nusewu postur tubuhnya tinggi mungkin 190-an, apakah dia kalau sujud harus mengikuti ukuran ini? Ya enggak juga. Terus kalau gitu patokan sujud itu apa? Menyesuaikan dengan tinggi tubuhnya masing-masing, dan tidak mesti pahanya ditegak luruskan seperti ini. Kalau diginikan pahanya itu nanti beban tubuh ini, berat tubuh itu akan banyak ditopang oleh kening. Jadi keningnya jadi terbebani lebih berat. Itu kalau cara sujudnya seperti itu jarak 2-3 bulan, itu nanti batuknya mesti kapalan, terlalu berat menanggung beban. Terus gimana? Yang penting tadi 7 anggota sujud sudah menempel semua di tempat sujud, berarti sujudnya sudah sah. Tidak ada patokan ukuran panjang pendeknya, enggak ada. Lo kan Rasul mengatakan panjangkanlah sujudmu, itu maksudnya baca bacaan yang banyak, bukan postur tubuhnya dipanjangkan, itu bukan, tapi bacaan sujudnya diperbanyak. Saya tanya, bacaan sujud dan rukuk itu yang dianjurkan, disarankan oleh para ulama untuk kita baca, sudah azan ya? Ini sebagai pertanyaan sebelum nanti kita dengerin azan. Bacaan sujud yang dianjurkan banyaknya berapa saat kita sholat sendirian? Berapa? Masih ingat?
Ini jadi pertanyaan, nanti jenengan renungkan. Kita dengarkan azan dulu. Monggo pada muadzin untuk mengumandangkan azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Hadirin rahimakumullah, saya ulangi lagi, berapa ini bukan rukun Pak, ini kaitannya dengan hal yang disunahkan ketika rukuk dan sujud. Berapa banyaknya bacaan rukuk yang dianjurkan, bukan diwajibkan ya. Diwajibkan nggak ada, sifatnya hanya dianjurkan, itu udah maksimal. Dan ketika kita sholat sendirian, nanti berjamaah dengan sendiri itu berbeda. Aturannya mesti berbeda, tidak akan sama. Sendiri, ketika sholat sendiri, sholat sunnah apa sholat wajib sendiri, misalnya mungkin ibu-ibu pas sholat wajibnya sendiri, itu berapa kali bacaan rukuk dan sujud yang paling singkat? Apa yang paling singkat? Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Itu berapa kali? Minimalnya kata para ulama 9 sampai 11 kali. 9 sampai 11 kali. Itu maksud Nabi mengatakan perpanjanglah sujudmu. Jadi bacanya yang lebih banyak. 9 sampai 10 kali. Nah, kalau jadi imam nggak boleh. Kalau jadi imam maksimal hanya boleh baca bacaan sujud dan rukuk yang paling singkat sebanyak 3 kali. Itu sudah pol dan maksimal. 4 kali aja nggak boleh. 4 kali nggak boleh, karena nanti akan menjadi beban bagi makmum. Nah, kalau imamnya milih bacaan sujud rukuk yang panjang gimana? Ya sudah, sekali aja cukup. Sekali aja cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Udah sekali aja cukup. Karena itu aja udah panjang tuh. Itu setara dengan yang bacaan pendek 3 kali tadi. Gitu Pak. Jadi untuk maksud Nabi mengatakan perpanjanglah sujudmu itu maksudnya dibaca bacaan yang banyak. Itu kalau sholat sendiri. Kalau jadi makmum ya terserah aja, kan tergantung imam. Posisi mata tertutup merem atau melek? Saat kapan? Pada waktu sujud. Oh, sujud ya. Bismillah. Ini pertanyaan menarik. Nanti dari ibu-ibu ada pertanyaan. Insya Allah akan saya bahas. Saya buat lebih umum ya Pak pertanyaan jenengan. Apa hukumnya orang sholat memejamkan mata? Bukan hanya sujud, rukuk, sujud, i'tidal, berdiri, duduk antara 2 sujud, tasyahud, pokoknya semuanya. Apa hukumnya orang sholat sambil memejamkan mata? Panjenengan biasanya nek sholat merem apa melek? Hah? Merem, ada yang merem, ada yang melek. Apa merem melek? Di gerakan tertentu merem, di gerakan yang lain melek. Kalau untuk sujud, kebanyakan kita nek sujud itu merem apa melek? Melek. Ada yang merem, ada juga. Pertanyaannya tadi masih sama. Apa hukumnya? Menutup mata ketika sholat, merem. Dari awal sampai akhir, dari mulai niat sampai salam dia merem. Halo? Belum tahu. Siap. Ini perkara khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan lebih afdol melek, sebagian lagi mengatakan lebih afdol merem. Terus gimana pilihannya? Ya tergantung kita masing-masing. Apa yang jadi patokan? Apa yang jadi bahan pertimbangan? Mana yang lebih khusyuk? Jenengan termasuk tipikal orang yang lebih khusyuk melek apa merem? Hah? Beda-beda Pak. Ada orang yang lebih khusyuk kalau melek, kalau merem malah kemana-mana pikirannya. Jadi membayangkan yang aneh-aneh gitu. Tapi ada yang sebaliknya, orang yang tipikalnya kalau merem malah lebih khusyuk daripada kalau dia melek. Kalau melek malah pikirannya sih kemana-mana, lihat inilah, ngitungi tegel lah, ngelihat ukiran di dinding, lihat ukiran di apa namanya ini masih mending nih, karpet kita depannya nggak ada ukiran apa-apa.
atau yang dia pakai sajadah sendiri, wah bagus ya, ini dari Turki gitu. Ini gambar apa ya kok kayak gini? Masing-masing orang beda-beda Pak. Jadi kesimpulannya itu nggih Pak, kesimpulannya terserah panjenengan. Mau merem mau melek terserah panjenengan. Tergantung lebih khusyuk yang mana gitu. Karena itu memang wilayah khilafiyahnya para ulama. Tadi ada pertanyaan juga dari belakang. Bagaimana kalau ibu sholat atau perempuan sholat pakai mukena, mukenanya dijadikan alas sujud? Berarti dipakai untuk menutupi kening dan hidung kan gini. Jawabannya adalah sholatnya, sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Nanti bisa berakibat, ini menurut sebagian ulama terutama di mazhab Syafi'i, sujudnya tidak sah. Berarti sholatnya ikut tidak sah. Tapi menurut sebagian ulama lagi di mazhab Hambali, sujudnya masih sah, tapi hukumnya makruh. Itu nggak boleh dilakukan. Jadi poinnya di mana sih? Poinnya tidak boleh kening dan hidung kita itu tertutupi oleh kain yang sedang kita pakai, yang bergerak dengan bergeraknya tubuh kita, entah itu sorban, entah itu tadi mukenanya atau cadarnya atau maskernya, atau apalagi Pak yang memungkinkan, peci misalnya. Kalau dengan sajadah, dengan karpet nggak masalah, karena kan sajadah kan nggak kita pakai toh. Tidak bergerak dengan bergeraknya tubuh kita kan, dia berdiam aja di situ, tidak ada masalah. Itu hadirin rahimakumullah. Saya sempurnakan pembahasan rukun sholat nanti untuk yang pernak-perniknya selain rukun kita tambahkan sedikit. Masih berapa menit lagi? 4 menit lagi. Cukup lah insyaallah. Setelah sujud adalah duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud yang wajib itu duduknya, bukan tata cara duduknya. Betul nggih? Mau tawaruk atau iftirosh itu bagian dari perkara ringan. Pilih aja terserah jenengan. Tahu iftirosh? Iftirosh yang mana iftirosh? Yang menjadikan telapak kaki kirinya atau kaki kirinya sebagai alas duduk, itu namanya iftirosh. Iftirosh itu dari kata firosh, artinya alas. Jadi kaki kiri sebagai alas duduk, itu namanya iftirosh. Mau caranya seperti itu ataupun tawaruk yang duduknya di lantai, kaki kirinya diselempangkan masuk ke kaki kanan, itu juga oke, tidak ada masalah. Ya pilihannya terserah jenengan, mana yang lebih gampang saja, mana yang lebih nyaman saja. Lebih nyaman yang mana kira-kira? Kalau duduk antara dua sujud itu lebih nyaman iftirosh atau tawaruk? Ya jelas iftirosh, tawaruk berat. Apalagi jenengan termasuk para pembesar, wah itu angel Pak. Angel Pak. Berikutnya yang terakhir adalah bukan terakhir, duduk tasyahud akhir terutama. Untuk tasyahud awal ada khilafiyahnya, apakah itu wajib atau sunnah. Sedangkan tasyahud akhir itu kesepakatan ulama, itu adalah wajib, itu rukun sholat. Nah, duduk tasyahud akhir pun sama pembahasannya, terserah mau cara duduknya iftirosh ataupun tawaruk, oke saja. Kalau di mazhab Syafi'i, duduk tasyahud akhir itu tawaruk semuanya. Kalau di Hambali, duduk tasyahud akhir itu tawaruk untuk yang lebih dari 2 rakaat atau rakaatnya ganjil 1, 3. Kalau yang rakaatnya 2 seperti subuh dan sholat-sholat sunnah pada umumnya duduk tasyahud akhirnya iftirosh seperti duduk antara 2 sujud. Itu di Hambali. Jadi kan Hambali apa Syafi'i? Kadang Hambali, kadang Syafi'i, terserah aja. Okay. Berikutnya di dalam duduk tasyahud akhir ada rukun lagi. Apa itu? Tahiyat. At-tahiyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu dan seterusnya sampai nanti syahadat selesai. Itu rukun bacaan yang berupa bacaan. Terus berikutnya lagi ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rukun. Adapun tata cara sholawatnya mau pakai sayyidina atau tidak ada sayyidina itu bukan rukun, itu sifatnya tambahan saja. Tapi saya menyarankan kalau saya sendiri tidak pakai, tidak menambahkan dengan kata sayyidina. Walaupun sebagian ulama kontemporer menganjurkan untuk ditambahkan. Nanti lain waktu kita bahas lebih detail. Yang terakhir adalah salam. Assalamu alaikum. Yang rukun itu salamnya, bukan menoleh ke
kanannya, menolehnya itu atau gerakannya itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang sholat, assalamualaikum warahmatullah, dia tidak menoleh ke kanan, ya nggak masalah, sholatnya sudah selesai. Tapi kurang afdol, karena afdolnya ya tetap menoleh ke kanan. Adapun salam yang ke kiri hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu dulu rahimakumullah. Adapun untuk tambahan-tambahan seperti misalnya doa iftitah, baca ta'awud, nambah baca suratan, bacaan-bacaan di rukuk, di sujud, antara dua sujud itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang kita bahas yang pertama adalah wajibnya dulu. Adapun nanti sebelum sholat misalnya kita dianjurkan untuk mendekat ke arah dinding atau tiang atau sutroh. Di sini kabarnya sudah ada sutroh gitu. Itu baru kayaknya. Nah, itu nanti bisa digunakan. Dan itu hukumnya memang ada khilafiyahnya. Sebagian ulama mengatakan mendekat ke arah sutroh itu atau ke arah penghalang. Sutroh itu artinya penghalang, Pak. Mendekat ke arah penghalang itu hukumnya wajib, kata sebagian ulama. Yang lain hukumnya sunnah. Ya monggo dengan pilih aja sendiri. Nah, untuk sutroh atau penghalang minimalnya adalah garis. Minimalnya adalah garis di lantai. Ini sudah cukup. Apa itu namanya ini? Karpet itu kan ada batasnya kan? Nah, ini ada orang sholat di saf kedua sana, sholat sendiri. Dengan mau melintasi di depannya sini sudah boleh, nggak masalah. Karena dia sudah punya sutroh. Sutrohnya apa? Garis itu. Tapi kalau ingin lebih afdol sutrohnya, ya sesuatu yang lebih tinggi lagi. Itu berapa senti, Pak? 30 itu sudah cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Ingin lebih afdol lagi, ya cari tiang atau mendekat ke arah dinding. Wah, itu nggak mungkin dilewati orang toh. Kalau ada yang masih jenengan sudah di sop situ, nggak ngadep ke dinding, kok masih ada yang lewat di depannya. Wah, ini keterlaluan kalau gitu. Yang lewat itu keterlaluan. Kira-kira begitu dulu hadirin untuk pernak-pernik. Nanti kita tambahkan di pertemuan depan pernak-pernik yang menjadi sunnah-sunnahnya sholat. Di antaranya ada nanti azan, qomat, kemudian ada tasyahud awal, termasuk nanti pembahasan kunut subuh akan kita bahas. Itu jadi masuk kategori apa toh kunut subuh itu. Termasuk nanti juga tentang jenis-jenis ta'awud ada berapa banyak, jenis doa iftitah ada berapa banyak. Kemudian bacaan sujud rukuk itu ada berapa banyak, bacaan antara dua sujud ada berapa banyak, bacaan tahiyat itu ada berapa jenisnya dan seterusnya. Nanti akan kita tambahkan di pertemuan-pertemuan depan insyaallah. Itu dulu. Dan bulan depan berarti sudah masuk bulan Syaban gitu. Ya monggo nanti mau lanjut bahas sholat atau dipending dulu terus bahas saum Ramadan. Bagi saya sih tidak ada masalah. Oke saja. Ini dulu kiranya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan depan. Semoga umur masih dipanjangkan dan fisik masih disehatkan dan kita masih diberikan keluaran waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan, kebenaran pasti dari Allah Ta'ala. Mari kita terima. Wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.